Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 17 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 16 Oktober 2022. Langsung kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Kita awali dari IHSG yang hari ini kita lihat sudah mengalami penurunan sesuai dengan pembahasan di F-Talk terakhir, sudah mencapai target turun di area gap ya, meskipun gapnya belum tertutup secara sempurna ya. Dan sesuai dengan judul ini, IHSG tutup gap dan rebound ya. Jadi sesi pagi turun menutup gap, dan di sesi siang atau penutupan perdagangan sore tadi IHSG ditutup menguat 0, sekian persen ya, 0,2% ya, tipis saja tapi sudah rebound ya. Nah, apakah rebound ini bisa berlanjut besok atau masih bisa turun lagi? Nanti kita akan coba lihat. Kita baca dulu Stockholm minggu ini bahwa potensi IHSG melanjutkan koreksi menuju target turun selanjutnya yang merupakan support gap di area 6740 6730 titik ya. Setelah tercapai, ada potensi IHSG akan mengalami rebound ya. Dan ini sudah terjadi rebound hari ini. Nah, bagaimanakah? Apakah masih bisa turun ke 6.736 yang merupakan poin akhir dari gap, support gapnya, atau besok lanjut rebound? Nah, di sini ada beberapa konfirmasi apakah masih bisa lanjut turun atau tidak ya. Jadi ini adalah trend line, tren turun ya. Jadi ini tren turun. Kita coba bersihkan dulu ya. Nah, ini tren turun, tren koreksi IHSG. Jadi target turun di 6736 atau support gap akhirnya ini akan tertutup atau tidak ya dalam jangka pendek atau dalam momentum koreksi ini, koreksi yang terjadi sejak pertengahan September ya. Jadi IHSG masih bisa turun ke sini dengan catatan tren turun koreksi ini masih dipertahankan, alias IHSG reboundnya hanya rebound masih di bawah uptrend line ini. Berapakah target rebound di dalam skenario turun ini, atau ya kata lainnya adalah pullback di dalam tren turun ini? Ya, kita coba lihat di sini ada resist 6869. Kemudian di sini juga ada resisten 6900. Jadi ini merupakan resist minor yang mungkin akan menjadi target pullback. Kita masih asumsikan akan turun mengarah gap ini lagi. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Cukup ya. Jadi mungkin besok bisa saja dia melanjutkan pullback di resist minor tadi yang saya sebutkan. Lanjut ke pembahasan saham ya. Mohon bahas teknikal saham KKGI, apakah mulai lanjut uptrend? KKGI apakah sudah melanjutkan uptrend atau belum? Sekarang ini masih belum ya, kan, belum keluar dari konsolidasi, resist konsolidasi juga masih belum dipecahkan, bahkan sekarang ini di support ya. Jadi belum. Kapan KKGI ini akan melanjutkan uptrend? Saya tidak tahu kapan harinya, tapi syaratnya adalah apabila dia bisa di atas 690 ke atas. Karena ini di sini ada resist minor 770 dan kemungkinan besar ya ini resist konsolidasinya sudah dipecahkan, jadi tinggal menguji 770 ini sudah termasuk uptrend, lanjutkan uptrend ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya, sama-sama Bu Dwi. Medco hari ini saya nambah maksimal posisi Pak, proteksi masih sama dengan PTR ya. Besok kemungkinan bisa lanjut naik mengingat penutupan lumayan lah. Ya, semoga ya. Medco ini masih sama dengan pembahasan terakhir ya. Saat ini sedang menguji resist dan kemungkinan besar kalau dia bisa breakout, target kami masih sama yaitu di 1200. 1200 ini masih akan menjadi target yang sangat masuk akal dalam jangka pendek ini. Ya paling tidak sampai dengan akhir tahun 1200 sampai dengan 1355. Oke. Pak, tolong berikan contoh saham yang sedang reversal, Pak. Contohnya misalkan seperti Medco ini. Kapankah reversalnya gitu ya. Jadi saham itu ada reversal secara teknikal
seperti ini. Misalkan Medco ini downtrend sejak Maret 2018, kemudian dia turun, kemudian reversal ya di 2020. Tapi setelah reversal itu ada proses konsolidasi ini. Kemudian dia lanjut uptrend setelah 795. Ini contohnya. Contoh ya. Contoh saham yang sudah reversal atau dalam hal ini bullish reversal. Ya, seperti itu contohnya. Oke. Tolong analisa saham Pegas titik entry buy sebaiknya di berapa? Sudah kami bahas sebelumnya di F-Talk sebelumnya, pembahasan khusus Pegas. Kapan kita bahasnya? Bapak Ibu bisa cari semua di Jeff Advisor Telegram, ketikan Pegas, nanti akan ketemu ya. Kita bahas terakhir edisi khusus Pegas di tanggal 10 Oktober. Sebelumnya juga kita sudah pernah bahas di edisi 27 September ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Apakah bisa entry di harga saat ini? Bisa-bisa aja, bagus-bagus aja karena dia relatif berada di support dengan risk yang masih di bawah. Ya, bisa dikatakan ini EMA 60-nya sekarang 4% ya. Kalau kita masukkan 5% sebagai proteksinya masih sangat bagus secara teknikal ya. Jadi di harga saat ini masih bisa untuk entry saham Pegas. Oke, dengan proteksi di 1800 ke bawah tadi ya. Oke, lanjut. Saham BCAP analisanya bagaimana? BCAP setelah kemarin gagal pullback, sekarang ini lanjut downtrend dan sepertinya ini mengarah ke gap 73 ya. Ini sedang diuji support 99, apabila tembus kemungkinan lanjutannya adalah 73. Ini adalah gap support. Cukup. Tadi ikut Serok Amar, bisa ke TP2 ya, mantap hari ini. Ya, ini salah satu saham yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saham Stokol edisi 16 Oktober ini ya. Di sini sudah juga ada instruksi yang sangat clear. Ya, ini rekomendasi kami minggu ini saham Amar. Ini analisanya ya, tentu saja potensi TP2 ya masih ada kan, hari ini baru buy on weakness ya. Jadi ini instruksinya adalah buy on weakness apabila terjadi koreksi di area support 280. Jadi instruksinya sangat clear. Dan apa yang terjadi di saham Amar hari ini ya. Nih ya. Amar tadi pagi turun ke 280 ya, 282, dan kita manfaatkan itu untuk ya buy on weakness sesuai dengan instruksi di Stokol tentu saja ya. 282, 284 hari ini penutupannya di atas 300 ya, target 1 310 ya. Kita tadi lihat di 308 belum mencapai TP1, untuk TP2 ya masih sama ya, masih memungkinkan ke sana gitu ya. Selamat buat yang ikut. Bumi apakah downtrend? Nah, downtrend itu kan tren yang mana dulu ya. Nah, ini kita lihat ya trennya secara umum. Tren besarnya seperti apa? Apakah dia sudah downtrend? Jadi ini tren line-nya sudah dipatahkan ya, tren line yang mengakselerasi kenaikan dari 76 ke angka 240 ini sudah dipatahkan. Kemudian ini tren akselerasi kedua juga sudah dipatahkan. Sekarang ini kita bisa menarik tren turun seperti ini. Ini tadi ada yang minta contoh saham bearish reversal seperti ini ya. Secara trend line sudah patah ya, sehingga sekarang ini trennya adalah tren turun. Ya, di F-Talk terakhir kita juga sudah bahas ini adalah masuk ke wave C. Ya, wave C. Nah, ya. Jadi ini proses wave C sekarang ini. Masih di atas EMA 60 ya, ini masih memungkinkan untuk mematahkan tren ini ya. Tapi kalau sudah tutup di bawah EMA 60 itu yang agak hati-hati, karena potensinya ya bisa kembali. Dan kalau misalkan Anda lihat saham Bumi track recordnya ketika dia turun di bawah EMA 60 ya agak-agak hati-hati gitu ya. Baik,
sudah kita jawab semua. Jadi silahkan. Nah, ini kita bahas hanya beberapa saham karena ya permintaan Bapak Ibu hanya ini saja gitu ya. Jadi silahkan isi saham apa yang layak untuk dibahas di F-Talk selanjutnya ya, dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya, apakah untuk trading, untuk invest, atau hanya sekedar tanya teknikal atau fundamental, terserah, agar pembahasannya nanti sesuai dengan keinginan Anda. Silakan isi di kolom komentar. Oke, itu untuk malam ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Apabila Anda belum, silakan subscribe. Boleh di-share ke teman-teman atau keluarga atau siapapun yang juga trading dan invest saham, diajak nonton di F-Talk. Dan juga jangan lupa untuk follow kami di Telegram, follow kami di sosial media, di Twitter, di TradingView. Siapa tahu besok kita berikan rekomendasi gratis di sana. Ya, dan juga apabila Anda membutuhkan advisor dari YEF, silahkan join di layanan kami sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah Anda trader ataupun investor. Sebelum Anda join, pastikan Anda sudah mempelajari layanannya, cocok atau tidak, itu ditentukan oleh Anda yang sudah mempelajari atau belum ya. Jadi silakan dibaca apa itu PTR, apa itu PIR, atau apa itu PIRS ya. Jadi sebelum Anda join harus sudah membaca dan sudah paham ya. Gitu. Dan bagaimana kinerjanya ya. Kinerja sudah kita publish untuk kuartal 3 tahun 2022 ini. Pertumbuhan private trading room 12,9% ya. Nih Bapak Ibu yang mungkin sudah lihat ya, 12,9% untuk private trading room ya, jauh di atas IHSG ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, F-Talk ini adalah opini saya pribadi, analisa saya pribadi. Prediksi ini bisa benar dan bisa salah, jadi silahkan dianalisa lagi, buat trading plan lagi, jalankan dengan disiplin. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.